Bogor. Nanti saya buka chatnya karena banyak sekali ke saya ngejapri chatnya dibuka dong Kang Anjrit, katanya ini grup rest area. Chat itu dibuka kalau ada gambar biru tulisannya udah ditransfer gitu aja. Ya. Kata saya tuh gini, enggak saya gak akan buka chat, kalian takut jualan. Jadi dagangnya. Iya, jadi pada dagang ya teman-teman ya. Kang, damang Kang, sehat kumaha Kang? Halo, alhamdulillah sehat. Selamat pagi Abu. Aduh. Ada acara udah pakai baju ini Saya jam 9 kurang dikit udah harus cabut Wah, mantap. Ini hari ini di mana? Daerah mana? Hari ini daerah Lebak Bulus Kang. Oh, Lebak Bulus. Lumayan lah ya dari situ ayah. Maya. Sebenarnya mah dekat tapi pagi-pagi itu kan biasa Kang. Betul. Jakarta mah ya. Betul. Pagi-pagi jalan yang cuman kalau malam 10 menit bisa sejam. Saya kemarin dari Tangerang, Di mana Tangerang, dari mana? Tangerang tuh daerah apa ya? Industri lah, daerah industri. Oh, oke. Ngecek pabrik biasa. Aman, alhamdulillah. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Welcome back ya dengan kita semuanya di acara Res Area 89 dulu ya. Bareng Abu Marlo tentunya ya. Di pagi ini mari kita sama-sama ya kosongkan pikiran kita. Kita coba mendengarkan pengalaman-pengalaman dari rekan-rekan kita. Barangkali pengalaman tersebut bisa menjadi pelajaran buat kita. Wah, mantap nih Abu udah hadir ya. Oke. Langsung lanjut, Oh, ini nge-lag barusan mah. Buram nge-lag jaringan mungkin, Nah, udah oke, Udah oke ya teman-teman ya. Ini langsung angkat-angkat, kita langsung angkat-angkat. Ini ada Ayu nih. Teman-teman, suara saya oke? Nah, Kang Abu Gelap enggak di saya mah ada. Oke ya, udah oke. Gambar Oke. udah oke kan? Abu juga gambar udah oke. Aman, sip, Kecil kan? thank you. Udah aman. Halo. Pagi. Wah, kepencet ini mah Kang. Ayu. Halo. Yuk. Kepencet Kang. Fix. Balik. Ongko Ini teman-teman silakan yang mau curhat-curhat masuk ke ini ya, ke tamu ya. Tapi udah ada yang naik kan Kang? udah ada yang naik. Seperti biasa kita Semarang belum teman-teman. Suaranya alit Nukang Abu masa sih? Cukup tapi ya. Cukup segitu mah. Cukup. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Siapa di mana? Dari Yanti di Lombok. Oke, hai Mbak Yanti di Lombok, apa kabar? Halo. Halo? Wah, Mbak Ya, Yanti assalamualaikum, sinyalnya Kang. merah Ya, Waalaikumsalam Mbak Yanti. Salam gimana Mbak? Iya, Mbak Yanti lagi di pantai ya? Sinyal kayaknya makan. Mbak Yanti. Sinyalnya ya. Wah, kan. Udah deh Kang. Skip. Aduh, skip ya Mbak Yanti ya. Aduh. Ini ya. Coba ini nih. Lagi di jalan mungkin ya. Iya sih, kayaknya lagi di jalan. Toko benang beda. Wah, ini menarik nih. Jalan. Halo? Halo. Halo.
Ya, halo. Oke, halo. Sip. Selamat pagi Kang Abu. Halo. Pagi. Selamat pagi. Sama siapa di mana Mas? Kok suaranya agak Terima kecil kasih. Mas? Oh gak kecil. Kayaknya ketutup deh Bentar. si itunya. Bawahnya jangan ketutup, Mas. Udah gede sekarang. Udah. Kecil sih tapi ya oke lah. Silakan. Sama siapa di mana? Ini sama Ujang Dadang dari Bandung. Oh, Kang Ujang. Kemarin ikut. Iya. Iya. Selamat pagi Kang Abu. Bagi beda di sini. Tadi mukanya baru kelihatan setengah jadi kurang mengenali gitu. Kumaha damang Kang? Sehat-sehat Kang. Atur nuhun. Kang Anjrit. Gim- Ya. Kang Anjrit telah memfasilitasi. Oke. Gimana Kang? Perasaannya campur aduk nih. Belum ini dikasih kesempatan bisa naik sama Akang, bisa ngobrol bareng. Iya. Gimana? Gini Kang Abu. Kan setelah belajar di Malang tuh Ya. tentang meditasi yang mengenal diri itu, Ya. sebenarnya ya kita kan udah ini juga gitu, udah mendalami juga, tapi dari Kang Abu itu lebih celep gitu, lebih masuk ke dalam. Nah, udah dari jarak waktu itu sampai sekarang ada beberapa perubahan, ada beberapa hasil yang saya pun bisa mengatakannya ini saya poinnya udah berubah nih. Nah, untuknya di perilaku saya Kang Abu. Saya dan keluarga intinya mengucapkan terima kasih sama Kang Abu karena saya bisa mempraktekkan di keluarga itu lebih nyaman gitu. Yang dulunya saya lebih banyak keluar, tapi setelah belajar bareng sama Kang Abu, saya lebih ke keluarga sama anak saya yang saya ini kan, selain ke diri saya tuh. Dan itu rasanya benar-benar keren. Tanpa saya sadari, tanpa saya memprogramkan hal-hal yang di luar saya itu ikut-ikutan jadi positif Kang Abu. Ikut berubah ya Kang di luarnya ya. Dan yang gak selaras gitu. Iya. Saya juga kan di bidang praktek, selain jualan benang juga saya di praktek di terapi Pak. Di terapi. Nah, dan itu setelah saya mempraktekkan yang dari Kang Abu, itu luar biasa Kang Abu. Saya dulu pernah berharap saya mengobati orang itu tanpa dipijit, tanpa disentuh Kang Abu. Nah, setelah saya belajar dari Malang, pulang dari Malang, datang pasien, belum saya pernah sentuh, tapi mereka sembuh Pak Bu. Wah, dahsyat. Sakit-sakit Coba Kang, tolong ini Anjrit, coba tolong di terapi nih si Kang Anjrit nih. Nggak usah disentuh, gimana caranya biar dia sembuh coba. Kalau saya mah apa ya? Kalau saya ya nggak perlu disentuh ya, nggak perlu dipijit, tapi dibuli jiran. Tapi nggak boleh disentuh, sok gimana Kang? Tapi nggak boleh disentuh. Oke. Terus Jadi gimana menteri Kang? nanti orang ya. Rek mijita untuk kuat. Betul. Buka praktek Dan di mana ini, Pak? Bandungnya? Saya di Ibun, daerah sekitaran Majalaya lah, Kecamatan Ibun. Atuh Majalaya mah kan Orang istri Anjir saya sayang, orang kan? Majalaya. Coba nanti saya ke sana ya. Di Ibun, Di Ya, Ibun. boleh. dekat ke Di sekolah. Ibun. Itu teh apa, terapi tentang apa dan Kecamatan bagaimana? Coba jelasin. Semua macam keluhan kecuali ini Utang. mau ini saya enggak ikutan. Atau lain semua macam keluhan hari hutang itu bisa dibereskan. Coba yang lain-lain, Mas, jangan Masalah keluhan poligami tentang kalau yang utang gitu-gitu aman. aja.
yang out of the box coba ya, segala macam tuh benar-benar beres, sekalipun Betul. hutang dia gede tapi beres. Keren. Keren. Kalau utang itu aman karena saya udah dibimbing sama Kang Abu kalem. Oke. Bisa berarti ya, bisa ya. Bisa. Mbak Rere, thank you. Nanti coba Kang saya Abu. main daerah ini ya, Ibun, Kang, Majalaya Ibun. mau main saya kalau ke sana. Iya, Saya kan Ibun. 2 minggu sekali muter-muter Majalaya gitu. Oh, ke Majalaya. Ya, Ya kan istri dekat orang sama Majalaya sana. cuman 7 kilo. Majalaya mana istri? Di apa sih itu tuh yang dekat mall? Mall apa sih itu tuh yang baru teh, Mas? Demetik. 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 Jauh dari situ jauh. Oh, Jalan Anyar ya. Jauh. Dekat. Dekat ya. Demetik Mall. Oke. Sip, Oke, Kang Mas. Ujang, terima kasih. Mantap, Kang Ujang. Testimoni Kang Abu, pagi ininya, insya Allah pagi saya hari sentuh ini. ikut dengan- Iya, maksudnya testimoni Kang Ujang Dadang pagi hari ini juga selalu menambah testimoni baru gitu ya, bahwa apapun yang dipraktekin memang pasti akan terjadi gitu. Itu sih intinya. Dan yang penting adalah kita selalu mengaplikasikan apa yang kita tahu sih, dan itu akan terjadi ketika dari pengetahuan menjadi laku gitu kira-kira. Kita boleh tepuk tangan dulu dong buat Kang Ujang, keren Keren, ya. pisan Kang. Terima kasih. Ke Malang. Kemarin ikut ke Malang, retret 3 hari. Wah, gila anjay. Ke Malang, Pak, asli. Asli ya tukang anjir. Ya tahu gitu mas, saya mau nitip oleh-oleh gitu. Ya udah ya, Seru di Malang yang kita seru-seruan lah di Malang ya. Ini luar biasa sih. Seru. Kang nuhun ya. Nuhun, Pak. Siap, terima kasih. Atur nuhun. Salam. Atur nuhun. Kang kemarin yang dari Malang ya, ada yang dari Bandung, ada yang pakai kereta, ada Ya paling pesawat jauhnya tuh, lah. Pak. Dari mana yang paling jauh, Pak? Singapura Kang. Singapura ya, teman-teman. Dari Singapura coba sengaja datang ke Malang coba mau Retreat, ikutan ya. retret. Wah, dahsyat sih. Dahsyat itu ya, teman-teman dari Singapura ya. Tuh niat banget gitu, dan ya itu tadi ya, kalau niat dan terjadi dilakukan dan dilatih pasti akan ada perubahan sih. Betul. Pasti. Keren ya, keren Keren. banget itu yang dari Singapura. Berarti dia udah stres banget ya. Udah mentok Kang. Udah mentok. Udah mentok sudah. Baik, jauh gelah sudah. Next pertemuan itu tanggal 21 dan 22 Desember di Sentul teman-teman, kalau Wah, ada itu yang Sentul yang sama ngaji Roso ya. kalau ada keluangan waktu, keluangan semuanya Sama ngaji boleh. Roso ya. Semarang belum nanti ya. Halo. 还没有1个月。 Wah. 我好像去了很久。 Sentul di mana? Di Sentul, Bogor. Mana sih Sentul? Sentulnya dekat Bogor. Iya, dekat Bogor. 变大了。 Wah Kang, ini mah lagi ngegosip Kang. 10月要回美国见你。 Di Sentul tanggal 21 dan 22. 现在看还没有变成。 Lihat jadwalnya ada di VT saya. 那下个礼拜要开始。 Ini jalan mana kergawe gitu. Iya. 他说。 Aduh, bener. Ini si Iqbal kamarinya. Si Iqbal ada nggak ya? Ada. Pengen tahu Iqbal udah dipecat belum gitu. Halo, Halo, Halo. pagi. pagi Kang Abu. Pagi. Siapa di mana? Tika di Pontianak. Oh, halo. Jauh banget nih Pontianak. Baru pertama kan ya? Iya Kang Abu, baru pertama kali Soalnya naik. belum ada data ini nih. Gimana? Enggak sih, cuma mau ngucapin terima kasih buat Kang Abu udah 4 bulan ini kan ngeliatin Kang Anjrit, Kang Abu, terus 3 fakir. Tadinya saya ke psikiater kan. Sekarang tuh udah alhamdulillah udah lebih baik. Ya udah lebih baik lah. Masih belajar terus 3 fakir untuk memperbaiki keadaan psikologis. Oke. Emang kalau boleh cerita Mbak, asalnya kenapa, terus abis belajar jadi gimana gitu? Dia tiba-tiba ini Mbak.
awalnya kan lihat Pak Farudin Faiz ya. Waktu itu saya dalam keadaan ya masalah waktu saya ke psikiater, dokter psikiaternya bilang saya kira saya itu depresi atau stres. Tapi kata dokter psikiaternya bilang saya bukan depresi atau stres, tapi tekanan yang terlalu kuat membuat saya memori di otak saya itu berkurang gitu. Oke. Terus? Jadi kalau depresi sama stresnya itu sedikit gitu katanya, tapi dan dampaknya itu ternyata kalau ternyata saraf itu mempengaruhi tubuh kita. Saya pernah bawa kendaraan mobil itu nggak ada rasa gitu, Kang, tangan saya, kaki nggak ada rasa. Akhirnya saya nabrak gitu. Kayak gak ngegas padahal udah full. Nggak kerasa. Padahal udah ngerem tapi kayaknya belum ngerem tapi udah ngerem gitu. Jadi nabrak truk atau lo nggak salah waktu itu. Waduh, ya ngeri ya. Ya hari itu agak trauma gitu. Apa ini ya ngeri? Penyakit mati rasa kan? Oh mati rasa. Iya kayak mati rasa. Cuma waktu itu nggak ngerti gitu. Aku nih kenapa ya gitu ya. Ada apa? Waktu dibawa udah lama gitu. Akhirnya dibawa ke IGD. Dokter di IGD bingung juga mungkin sakit apa. Terus saya lihat obatnya itu obat saraf. Terus saya langsung bingung. Ini saya sakit apa ya? Kok dikasih obat saraf gitu kan? Nggak lama kemudian akhirnya saya sakit pendarahan dahsyat. Ada 20 hari nggak berhenti darah keluar terus nggak bisa tidur 1 minggu. Akhirnya saya bingung ini saya harus ke dokter mana lagi gitu kan. Akhirnya saya coba ke psikiater gitu. Mungkin saya ada masalah gitu ya. Coba ke psikiaternya, di situ ketahuannya gitu. Oke, terus habis gitu habis ke psikiater apa katanya? Ya dokter psikiater bilang dia nggak dengerin cerita saya loh Kang Abu. Cuma dia waktu itu kalau rupanya di dokter psikiater itu dipasang alat di kepala. Saya itu nggak tahu juga kan. Dipasang alat di kepala, langsung dicek, terus datanya itu masuk ke komputer langsung di print, dan hasil printnya itu dibacalah oleh dokter psikiater. Gitu ternyata, gitu kan. Saya baru kali itu juga kan. Di situ dilihatlah gimana saraf-saraf otak kita, perkembangan kita lah. Jadi saya hanya cerita sedikit aja masalah saya. Cuma dibilang gini, tidak ada yang salah dari mereka yang menyakiti kamu itu nggak ada. Kamu ngerasa mereka itu nggak salah. Yang salah, yang apa ya? Iya memang belum. Kamu yang tidak bisa menerima mereka gitu. Pagi ini ditransfer. Makanya kamu merasa tertekan. Dan di situ langsung saya sadar ya. Saya sadar ternyata memang benar, mungkin benar ya. Mereka salah, mereka sudah terpola dengan pola mereka yang saya yang tidak bisa mengikuti cara mereka, cara hidup mereka ya. Waktu itu keluarga dari sebelah suami ya. Saya tertekannya luar biasa. Akhirnya saya after 4 bulan belajar ini udah gitu, terus apa yang dirasain dan kenapa kok bisa berubahnya, kenapa Mbak? Saya kan sering nih nontonin Kang Anjrit ya. Saya sering nontonin Kang Anjrit sama Kang Abu. 4 bulan ini saya belajar yang saya belajar menerima. Menerima bahwa semua ini salah saya. Kesalahannya dari saya. Saya tidak bisa menerima perbedaan di luar saya tidak bisa menerima 14 juta atau 16 juta. Saya belajar tentang Tuhan, ternyata yang saya ambil dari 3 fakir. Kalau kita kenal Tuhan, ternyata tidak ada masalah di dunia ini. Ternyata saya selama ini sholat tapi saya nggak kenal dengan Tuhan saya. Tuh. Ada yang manajemen? Banyak belajar dari 3 fakir itu. Setelah saya belajar banyak tuh sampai tentang Tuhan ya Kang Abu ya, sholat tentang Tuhan. Akhirnya saya mengerti ternyata selama ini saya tidak kenal Tuhan. Kalau saya kenal dengan Tuhan, saya tidak akan merasa menderita, tersakiti. Itu yang saya ambil dari nonton 3 fakir. Sekarang juga masih belajar ya Kang Abu, masih melatih diri gitu. Kang, mute heula Kang, gandeng Kang, mun keur ngobrol mute heula gandeng, sorry Kang. Lanjut, Bu Tika. Nah, jadi dari situ dari 3 fakir itu saya banyak belajar Kang Abu.
dari Kang Abu saya banyak belajar menerima kekurangan orang lain, menerima juga kekurangan saya sendiri gitu. Tidak berusaha memahami apa sih yang biasa Kang Abu bilang, enggak bilang dia tuh salah, dia ini begini, enggak gitu. Ternyata apa yang saya alami itu yang Kang Abu bilang itu yang bahwa itu semuanya dari saya gitu loh. Itu Jadi yang ngerti itu berusaha. gitu ya. Terus ngerubahnya gimana tuh? Kok kan susah banget tuh pasti. Terus kenapa bisa mau berubah? Terus berubahnya gimana prosesnya? Berubahnya itu begini, awalnya saya melihat anak saya kan cuma satu ya, anak saya itu melihat saya stres, seperti orang gila gitu, dia itu terganggu psikologisnya, dia jadi masalah di sekolah, dia marah-marah di sekolah, saya bilang, oh ini pasti gara-gara saya nih dia begini gitu kan. Akhirnya saya berubah pelan-pelan, saya rubah intonasi saya bicara, saya rubah perilaku saya rubah semuanya pelan-pelan. Saya ngelihat suami saya dulu rasanya pengen nonjok aja gitu loh Kang Abu. Saya karena saya marahnya dengan dia gitu kan. Jadi akhirnya saya belajar untuk tenang, untuk menerima dulu. Awal-awal saya menerima keadaan dulu bahwa ini memang harus terjadi. Akhirnya pelan-pelan semuanya berubah. Suami mulai sedikit-sedikit berubah. Anak saya sekarang udah stabil, psikologisnya udah membaik lah. Walaupun sayanya sendiri masih teringat dengan apa ya namanya trauma itu gitu, yang saya diperlakukan tidak benar, masih. Cuma saya pelan-pelan mungkin menghilangkannya nggak bisa kali ya Kang Abu ya. Ya. Nggak bisa, cuma kadang-kadang teringat. Saya kalau lagi sedih seperti Kak Agung bilang, kalau lagi sedih rasakan aja sedih gitu, tapi hari itu aja gitu, nggak usah sampai kapan-kapan diingat-ingat terus ya. Saya rasakan aja kayak gitu. Udah mulai alhamdulillah lah Kang Abu, saya nggak pernah lagi nangis-nangis kayak orang gila, stres itu alhamdulillah nggak, udah jauh lebih baik. Wah keren. Wah thank you Mbak Tika. Ini ceritanya saya rasa banyak yang pasti relate gitu ya. Dan ya lagi-lagi gitu, beberapa minggu lalu tuh saya bikin satu VT yang saya belajar dari satu ahli namanya Gabor Mate ya. Nanti teman-teman boleh cek juga, keren banget dia. Dia bilang gini, ketika kamu tidak pernah menyelesaikan luka di dalam dirimu, kamu akan selalu menyakiti orang yang tidak pernah melukai kamu gitu. Karena semakin sakit ke dalam semakin kita akan melukai sesuatu yang ya balik lagi gitu ya. Ketika luka itu nggak pernah selesai, bahkan sekali lagi ya, orang yang tidak melukai kita akan kita lukai terus gitu. Nah makanya yang penting gitu ya, bahwa bagaimana sih kita memberikan hadiah yang paling terbaik untuk orang yang kita sayang, orang yang kita cintai. Itu nggak ada jalan lain sih. Belajarlah untuk menyembuhkan lukamu, maka ketika kamu sembuh, maka kamu akan memberikan hadiah yang terbaik untuk orang-orang yang kamu cintai gitu. Nah jadi Mbak Tika membuktikan gitu ya, bahwa ternyata once kita pengen merubah orang lah, merubah situasi lah, merubah di luar lah, yang itu betul nggak Mbak? Nggak kejadian gitu. Karena kenapa coba? Kita merubahnya dengan luka masalahnya. Kesakitan yang di dalam ini akan membuat perilaku kita keluar juga akan menyakiti gitu. Bahwa orang yang paling sering benci ke orang lain, udah pasti dia sering benci sama dirinya gitu. Orang yang sulit menerima orang lain, udah pasti akan sulit juga menerima dirinya gitu. Sehingga boleh jadi ya, ketika lukanya nggak selesai, kita akan selalu melukai orang-orang yang mencintai kita gitu. Dia datang mau mencintai, tapi kita balas dengan luka. Karena kenapa? Refleksi dari luka yang di dalam ini nggak akan pernah bisa selesai. Dan betul tadi bahwa kemarin juga kita ngobrol sama Dokter Rama gitu ya, psikiatri juga, bahwa memang mau sembuh 100% tuh ya dalam tanda petik oke lah ya, tetapi kata kuncinya adalah bukan nunggu sembuhnya sih, tetapi kita bisa berdamai sama luka itu. Karena semakin kita berdamai sama luka itu, kita akan hidup berdampingan gitu. Bukan berarti jadi nggak marah lagi, bukan berarti jadi nggak nangis lagi, bukan, tetapi menerima dan letting go itu semua gitu. Kita tepuk tangan dulu Kang buat Mbak Tika nih, keren pisan Kang. Makasih Mbak ya, Mbak Tika ya. Untung ya Mbak Tika ya. Kenapa? Ya untung gitu. Untung mau belajar, kalau enggak sekarang di RSJ ya. Iya
Lagi dirawat ya. Iya bener kata anak saya. Anak saya kalau lihat rumah sakit jiwa dia bilang, kalau bunda tambah stres, ini bunda nanti tidurnya di sini loh kata dia bilang. Wah keren sih Mbak. Thank you Mbak pagi hari ini ngasih spirit buat kita semua gitu. Makasih Mbak. Ya, Semangat. makasih, Bang. Nanti kapan-kapan cerita lagi ya apa perkembangannya ya. Iya, makasih Kak Anjri turunin ya. Ya, Thank you, dadah, Mbak Tika. Thank you. Wah keren Ini yang nggak dengerin doang, dipraktekin bisa ya, sembuh Bisa. ya. Baru pertama kali naik, belum pernah ngobrol, tapi dia langsung naik dengan konklusi gitu, Kang. Bener. Jadi kan saya membagi dua audiens ternyata, Kang. Ada orang yang naik cerita masalah dan dia mau tahu solusinya. Ada orang yang silent. Ya silent tuh dalam artian nggak naik, enggak, mungkin komen juga jarang. Tapi dia menjalankan dan dia naik setelah dia melampaui gitu, Kang. Kan itu lucu ya. Bener. Ada satu lagi yang naik pansos Yang naik pengen banyak followers ya. Satu lagi ada. Itu contohnya si Anen kayaknya ya. Ada nggak ya begini gitu? Betul keren Keren sih. Banyak Thank sekali you. ya teman-teman di sini yang memang mendengarkan, mempraktekkan sendiri dan ya benar ya. Ini salah satu contohnya Ibu Tika ini ya, kita nggak pernah tahu ya ada Mbak Tika ini tiba-tiba naik baru dan beliau langsung testimoni gitu ya, dari gila sekarang jadi sadar gitu. Dari gila sekarang jadi Ya, sadar. kita sebut aja gila lah ya gitu, karena kan udah mati rasa, stres, pengen nonjok suami ya gila itu namanya ya. Tapi sekarang udah bisa sadar gitu dengan apa, mendengarkan apa-apa yang disampaikan di pelajaran-pelajaran Abu dan dari pelajaran ya, intinya mempraktekkan apapun yang beliau dengarkan ya itu ya intinya ya teman-teman ya. Jadi kemarin ngobrol sama Pak Wayan, Kang Andrit, ada kalimat keren pisannya. Jadi saya ke recall itu gitu. Pak Wayan itu kan dokter ya. Terus saya tanya, Pak sekarang Pak Wayan tuh Kang ya, dokter yang nggak pernah mau nerima bayaran dari pasien loh Kang. Wah bagus. Wah itu, wah udahlah gitu ya. Jadi amazed lah. Terus saya tanya, Pak sekarang masih praktek nggak? Enggak sih Kang, sekarang saya lebih banyak tidak praktek sebagai dokter. Karena sekarang saya melakukan penyembuhan hanya dengan suara kan. Wah betul. Karena mungkin Pak Wayan udah sadar bahwa obat-obat itu ya sebetulnya itu permainan. Ya, salah satunya mungkin ya. Mungkin Tapi poin pentingnya Kang, pada frekuensi tertentu ketika kita bertemu dengan orang yang tepat, bahkan suaranya bisa menyembuhkan kita loh Kang. Betul lah. Bahkan kata-katanya bisa menjadi obat buat kita, bahwa kehadirannya bisa menjadi sesuatu yang membuat kita jadi sehat dalam tanda petik gitu ya. Betul. Gitu. Jadi, dahsyat gitu Kang. Maksud saya gini. Ketika kita mulai menyadari betapa powerfulnya diri ini gitu ya Kang. Sangat bisa membuat impact kepada sekitarnya dan lain-lain, bahwa alasan apa lagi sih kalau kita nggak pernah mencintai diri gitu loh Kang. Betul. Apa yang membuat kita kok nggak mau mencintai diri gitu, bahwa dirimu tuh powerful gitu. Dirimu tuh priceless gitu ya, dalam artian tuh nggak ada bandingan harganya lah dalam tanda petik gitu. Sehingga once kita berbicara dalam konteks, ya balik lagi Kang, rest area itu kan sebetulnya forum wahana waras bareng gitu loh Kang. Betul. Tapi memang untuk menuju ke sana tuh memang perlu pengorbanan, perlu istilahnya kita kayak seperti merubah kebiasaan, perlu paksain dulu baru keterbiasa. Karena kalau nggak gitu, mungkin bagi orang-orang yang sekarang udah ngerasa dirinya diri kita hebat, emang bener ngerasa. Tapi bagi orang-orang yang masih mengeluh, masih jujur saya juga punya teman, padahal ini yang pernah nolongin nyawa saya ya waktu saya kecil ya. Saya kan pernah kecebur sumur Saya pernah kecebur sumur gitu kan, dibantuin sama dia gitu. Kalau gak ada dia saya udah gak ada lah gitu, udah mati gitu. Nah saat ini dia tuh terpuruk banget orangnya tuh, bahkan sama saya diubah mindset di segala macam sulit Tetap ya. Tetap. Padahal kita tuh pengen ngedorong orang untuk maju, ngedorong orang untuk sehat gitu ya. Betul. Bahkan sama saya dimodalin buat usaha aja gak mau gitu. Mau di gimana juga gak mau pokoknya. Karena memang pengen apa coba sekarang
yang dia pengen mati syahid. Asli asa ngakak bener aduh. Ya, terus mana yang naon atuh? Ya kan gitu ya di Sunda banget. Terus mana yang naon yang mati syahid aing mah cenah. Ya sok atuh gitu atuh Kang. Ya sok atuh ayeuna keneh gitu. Juga Palestina cukup. Asli ya, memang banyak dari kita pun yang sedang dalam proses itu tuh ya. Proses menuju bahwa kita terus mencintai diri kita tuh memang ketika di bawah memang sulit Apa yang memang harus saya cintai dari diri saya gitu. Tentu untuk menuju ke sana gitu Perlu jalan tuh bagaimana gitu. Ya kalau saya salah satunya tidak pernah menyerah. Gimana ya ngejabarinya susah gitu Ya kan yang kemarin kita pernah bahas bahwa capek tuh pasti ada sih Kang. Betul. Lelah mah udah pasti ada gitu ya. Betul. Berhenti sejenak it's okay. Menjarak sejenak it's okay. Tapi satu deh kalau bisa jangan nyerah Kang. Betul. Jangan nyerah sama hidup gitu. Karena kalau kita nyerah sama hidup, mungkin kita kekurangan sedikit pengetahuan untuk melihat dari sudut pandang bahwa hidup itu tuh nggak sesadis itu gitu. Benar. Gitu. Penderitaan itu nggak seburuk itu gitu. Mungkin bukan penderitaannya, tetapi bukan penderitaannya ataupun bukan realitas, tapi cara kita ngelihat gitu loh Kang. Benar. Jangan-jangan kacamata julidnya masih dipakai terus, kacamata judgementnya dipakai terus. Coba buka pelan-pelan deh, sebentar aja. Coba lihat semua itu tanpa penilaian, ya kita akan melihat semuanya baik-baik aja sih sebenarnya Kang. Makanya ini ya yang 1100 tuh sekarang ya kalian harus bersyukur loh ya mau dengerin hal-hal seperti ini ya, karena masih banyak di luaran sana tuh orang yang sedikit pun tidak terbuka. Jadi udah ngejudge bahwa kehidupan ini ya udah rapuh, hancur. Itu banyak yang seperti itu tuh teman-teman ya. Karena memang kalau saya kan berjalan di bawah gitu ya. Kayak saya kan kadang-kadang jalanan. Kadang saya mah suka ke tetangga yang yang istilahnya yang di bawah lah ya. Ke tetangga tuh saya ngobrol atau gimana. Karena memang mereka tuh udah gak ada yang namanya semangat hidup tuh gitu. Makanya bersyukur loh buat kalian ya bisa ngedengerin kayak gini aja minimal gitu ya. Jadi kan tercerahkan gitu. Tuh. Dan kita selalu ulang-ulang Kang bahwa pencerahan tidak ada terjadi pada siapapun di luar diri kita, nggak ada. Betul. Saya tuh nggak penting, Kang Andrit juga nggak penting gitu, karena semua itu ada di dalam gitu. Makanya kita berdua tuh sebetulnya hanya jadi bidan aja sih, membantu teman-teman melahirkan cahaya yang ada di dalam gitu. Nah pertanyaannya kalau di luar dibantu terus tapi kitanya nggak mau menjalani ya nggak akan berhasil juga sih. Nggak akan berhasil nggak akan berhasil. Ya kalian ya tiap hari kayak yang iya gitu. Oh iya ya saya tuh harus gini sekarang. Pasti yang mau dengerin motivasi, yang ngedengerin Abu atau ngaji Rosa atau siapapun. Oh iya saya suka gitu. Oh iya. Cuma gitu-gitu doang sih sebetulnya. Pas udah dengerin itu mah ya lupa lagi aja. Jadi nggak dipraktekin sama sekali gitu. Nah itu tipikal amuba namanya Kang. Jadi yang nonton tuh emang banyak kan amuba sih ya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi setidaknya teman-teman kalian keren mau mendengarkan seperti ini. Karena jujur saja ya saya bertemu banyak orang yang dia mau bangkit untuk mendengarkan saja hal-hal yang baik pun udah gak mau. Karena memang udah sangat menyerahnya lah gitu dalam kehidupan gitu. Wah ngeri lah pokoknya ya teman-teman ya. Ngeri, keren. Mantap Kita Kang. lanjut Lanjut Kang. Seru Ketika Kang Ujang ini semua lagi ini hari pembuktian sih Kang. Wah keren. Hari berbangkit ini namanya Kang. Iya hari kebangkitan ya. Assalamualaikum. Hari kiamat. Kang. Nah, iya kebangkitan ya anime. Halo. Halo, assalamualaikum Kang Anjrit, Kang Abu. Salam. Kenal. Ya. Sama siapa di mana? Bakal aktifin kamera atau Kang Anjrit izin. Sama Olga di Garut. Oh oke. Ya, Kang Anjrit. Alah hatur nuhun ieu. Abi ngawitan pisannya naik gitu. Iya. Ibu pakai bahasa Indonesia Bu. Saya ngerti yang lanjut ngerti yang lain takut nggak ngerti gitu karunya. Iya. Gini Kang Abu, saya tuh mau cerita. Saya kan punya anak gitu ya kan. Ya lain anak kan lain sifat ya.
Terus gini, ada satu anak gitu ya yang memang dia itu kayak apa ya? Dari kecilnya itu sama papanya itu dia sering dipukul karena memang dia beda gitu loh, gitu. Nah ini ketika gedenya ini, sekarang gedenya ini dia itu jadi penyendiri gitu kan. Terus dia kalau apa-apa gampang kesinggung gitu loh. Kalau misalkan susah komunikasi juga sama kita gitu, tidak bisa terbuka gitu kan. Ketika gini, saya itu mendidik anak ya, adiknya dia itu terbuka apa-apa ke saya gitu, apapun yang dia alami, terus kayak sulitnya pelajaran apapun dia terbuka ke saya. Terus saya selalu mentorin dia gitu ya, anak saya yang adiknya dia itu, alhamdulillah dia prestasinya bagus, dia ya pokoknya di sekolahnya aktif banget karena dorongan dari saya memang bagus. Tapi tadinya anak itu memang tidak ada kepercayaan diri pas SMP itu. Tapi saya terus dorong gitu ya kan. Dan alhamdulillah di SMA sekarang itu dia memang jadi ketua OSIS. Dia aktif dalam segala hal, bahkan kreativitas dia itu diacungin jempol sama sekolahnya. Banyak juga prestasi dia gitu ya kan di sekolah. Oke. Ya, nah ini bedanya ini sama kakaknya ini jauh berbeda. Nah ini kakaknya ini gak mau terbuka gitu loh. Dia semua simpan sendiri. Terus kemarin kan ada satu kejadian. Ya. Dia main pulang ke rumah. Dia tahu-tahu nangis gitu loh di kamar. Umur berapa sih Bu? Umur 20 tahun yang kakaknya. Cewek cowok Bu? Cowok. Oke. Dia Kakaknya nangis. yang beda tuh yang umur berapa? Yang umur 20. Oh oke. Kakaknya? Iya kakaknya. Kalau Yang adik? nangis? Ya, yang adanya masih SMA. Oke. SMA, iya. Yang nangis ini yang cowok Iya, tadi ya? iya, dia nangis gitu kan. Aku tuh mau tanya juga segan gitu loh. Ini gimana nih? Mau ditanya nantilah, belum waktunya gitu kan. Sudah rada tenang, aku kan masuk tuh ke kamarnya, aku elus-elus gitu ya kan. Kenapa gitu kan gitu. Awalnya ini, tapi dia jadi marah. Udahlah jangan ini aja kan, jangan nanya-nanya gitu kan. Udah. Nah dari situ sering dia tuh seperti itu. Kenapa ya? Gini, saya tuh minta solusi gimana cara mendekati si kakaknya ini loh. Susah banget gitu dia untuk terbuka gitu. Oke. Padahal dia itu dari kecil memang prestasinya juga bagus, cuman karena salah pergaulan gitu ya kan, beda sama adeknya kan. Yang kalau adeknya itu nurut banget apa yang kata saya, misalkan kalau dia punya satu masalah nih, dia sharing ke aku tuh, terus aku kasih solusi misalkan. Karena dia bertanya aku kasih solusi kan. Dia tuh mau ikut. Kalau aku gini, aku kasih solusi itu bukan berarti aku menggurui, tapi aku tuh cari dari pengalaman yang pernah aku alami gitu loh. Kalau dulu mama kayak gini loh cara mengatasinya seperti itu kan. Kalau kamu mau coba silahkan gitu kan. Kalau aku seperti itu. Ya. Nah kalau yang kakaknya ini susah banget, dia itu nggak bisa bicara gitu. Gimana ya supaya dia mau? Ya gini Bu, gini, yang nomor satu Bu, kita mau nggak mau, suka nggak suka, apapun yang terjadi pada anak itu pasti rekaman dari orang tuanya Bu. Itu dulu nomor satu. Iya. Udah itu nomor satu aja. Jadi nomor satu, yang paling terpenting adalah ibu mengerti bahwa stop Bu, please, ini banyak terjadi sama orang tua. Stop membandingkan, itu nomor satu juga. Gitu. Iya. Jadi intinya gini, segala bentuk apa yang terjadi pada anak itu pasti segala sesuatu yang diprogram oleh kedua orang tuanya. Gitu. Iya. Jadi once ibu terus tetap membandingkan kakaknya kenapa gini, adiknya gini, karena semua pasti beda Bu. Iya. Maka ibu cara ngobrol ke kakaknya beda, cara ngobrol ke adiknya beda, cara ngobrol masuk masalahnya beda, ibu cara mendengarnya beda, semuanya pasti beda gitu. Nah, sekarang yang paling menarik adalah ketika ibunya banyak kekhawatiran, justru khawatir itu yang akan terrealisasi gitu loh Bu.
Oh iya ya. Nah, berarti pertanyaannya lagi, kalau ibu pengen ngerubah yang di luar sana, kan balik lagi ke dalam gitu. Betul nggak? Iya. Nah, tetapi ya itu tadi bahwa kita nggak bisa menyamakan. Saya kasih contoh ya Bu ya, punten ya. Ini saya ada contoh Iya, yang iya, real. Ada orang tua tuh ngagam anaknya bodoh Bu, dimarahin. Wah pokoknya di sekolah gurunya juga nggak ngerti sama si anak ini teh kenapa ya nggak bisa baca lah apa. Taunya emang anak ini belakangan diketahui disleksia gitu loh Bu. Memang dia punya penyakit. Iya. Yang ibunya nggak ngerti, gurunya nggak ngerti, akhirnya dia merasa bahwa dasar nih anak teh beda banget sama kakaknya gitu. Kakaknya tuh cepat nangkap, kamu enggak. Lah kita nggak tahu loh. Iya iya iya. Ada sesuatu apa yang terjadi pada anak itu sehingga dia melakukan proses seperti itu. Sehingga ya balik lagi kalau tadi dengar historicalnya sering dipukulin apa, ya ibu kita tahu sendiri ya orang yang mendapatkan kekerasan kan dalam tanda petik nggak mungkin nggak ada tekanan atau traumatik di dalam dirinya gitu loh Bu, mentalnya gitu. Iya iya iya. Nah jadi saya rasa Bu, bangunlah komunikasi. Ibu juga nggak usah ngejudge. Ibu juga nggak usah pengen bahwa kamu tuh harusnya nggak usah. Tapi Iya, ibu mulai enggak. menerima bahwa dia tuh sekarang lagi mau mencari sebenarnya. Iya iya. Dia lagi bingung nih. Mencari jati diri dia gitu ya kan. Oh, mencari jati diri itu belakangan sih. Sekarang iya. mencari identitas dulu biasanya Bu. Oh iya iya iya. 17, 18, 19 kan segini ya. Kamu kenapa ngebut-ngebut di jalan mencari jati diri? Bukan, dia lagi nyari identitas sebenarnya. Iya, Nah, iya. nyari jati diri itu kalau udah mulai usia 35, 38 itu mulai masuk tuh ke jati dirinya gitu. Nah, tetapi tugas kita semua sebagai orang tua kan hanya membersamai, Bu. Iya. Betul nggak? Kita Iya, ini betul, hanyalah betul. teman bertumbuh gitu. Iya. Dan ibu penting tahu bahwa anak ini bibitnya apa sih. Dan ibu sebagai orang tua sebisa mungkin jangan pernah menggagalkan anak untuk tumbuh sesuai dengan bibitnya gitu. Iya iya iya. Gitu. Justru gini Kang, yang kakaknya ini gini. Justru kita nggak ketika kan dulu waktu kecil dia sering kena pukul gitu ya sama papahnya. Kalau aku tuh memang cerewet tapi nggak pernah mukul gitu. Tapi kan kalau yang nama cewek makan cerewet dia. Tapi cerewet juga Anjirit. nyebelin aja sama Bu. Ya gitu. Bapaknya fisik, cerewet bisa lebih sakit hati dari fisik loh. Nah iya mungkin. Kalau aku sih lebih cerewet. Nah tapi kan aku tuh dari pengalaman bisa berubah ke sini berubah gitu kan. Ya. Apalagi kan aku baru ngikutin Kang Abu ini baru 1,5 bulan loh aku nonton Lettinggo juga gitu kan. Lu mantap. Ya dari kayak gitu kan gini, yang aku nggak ngerti teh kan udah beranjak dia tuh putus sekolah Kang Abu ikut apa ujian persamaan dia itu. Bagus Bu, bagus itu. Bagus lah. Terus kenapa? Masalahnya apa? Enggak, Kenapa iya, masalahnya? enggak gini maksudnya gini. Dia itu kan sekarang itu lagi pendidikan mau ke Korea. Kita tuh dukung banget dia maunya apa, oke, yang penting positif ya kan. Ya, nah ini dan aku tuh gini, dia itu paling spesial di kita, beda loh sama adeknya. Adeknya pengen apa-apa. Maksudnya kayak gini, kamu nunggu ya kalau misalkan ibu udah punya uang misalkan gitu. Beda sama kakaknya, HP aja udah berapa kali dia yang dijual, yang diganti, yang pokoknya itu mah anak super ya yang kakaknya itu. Nah, kalau misalkan aku tuh nggak pernah membandingkan karena aku tuh bahkan selalu bilang kayak gini, kamu tuh pintar dari kecil itu, dia tuh pintar sebenarnya Kang Abu. Ya, ibu tapi nggak Anaknya pernah bagus. membandingkan, tapi ibu bilang dia spesial kan anak-anak ibu dua-duanya spesial dong, betul nggak? Iya maksudnya, maksudnya Iya, gini kak, yang betul nggak? kakaknya itu spesial banget gitu loh, bikin Yang ada banget jengkel, udah dua-duanya jengkel. beda dan spesial Bikin dong jengkel harusnya. gitu. Ibu Iya, kalau iya, masih iya. ngomong itu lebih spesial dan banget, berarti ibu masih ngebandingin dong, Iya, Ibu Oh, masih iya, iya, ngebandingin ya, Ibu ya. betul nggak? Iya, Coba iya, bandingin. iya. Simpel sih kalau Bu. mau, Bu. Ibu tuh cuman satu aja, kakaknya tuh nggak sesuai sama keinginan ibu, udah gitu aja sebenarnya. Betul itu. Iya benar Selesai, sebenarnya. gitu. Iya. Betul nggak? Bu. Iya. Jadi ibu nyari alasan dia beda lah, dia inilah dia. Intinya akarnya cuma satu, kamu nggak sesuai sama maunya ibu gitu. Gitu intinya. Iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah mana yang lebih mudah ketika ibu mau melakukan, ibu mau merubah sesuatu yang bisa ibu kontrol atau tidak bisa ibu kontrol, yang mana?
yang bisa aku Sip. kontrol. Berarti kalau yang bisa dikontrol adalah bagaimana aku merubah sudut pandangku terhadap anak ini. Iya, iya, iya. Bagaimana aku menerima anak ini dengan anak yang satunya itu beda. Karena dua-duanya spesial, Bu. Iya, iya, iya. Maaf ya, ini kalau anak ibu yang nomor 2 dengar, berarti yang beda tuh yang nomor 1 kan? Iya. Yang nomor 2 dengar, dia sakit hati loh. Benar. Kok si Iya. ibu bilang kakak saya lebih beda ya? Berarti saya biasa aja dong. Dia bisa lebih sakit hati nggak, Bu? Sakit hati. Iya. Iya dong. Enggak, maksud saya gini. Bukan Kang Abu, maksud saya spesial di sini bukan gini, spesial ngejengkelin ibunya gitu loh, maksudnya bukan. Iya, berarti yang masalah ibunya kenapa ibu jengkel gitu kan? Iya. Bu, sorry ya. Kalau ibu berpikir bahwa anak penurut itu lebih baik, ibu hati-hati aja. Iya. Karena begitu anak itu mau nurut terus sama orang tuanya, di satu sisi dia tidak ada orang tuanya, dia akan sulit menghadapi hidup, Bu. Wah, betul banget. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi di satu sisi memang paradoks sih. Bergembiralah kalian orang tua yang anaknya bandel banget gitu. Kenapa? Karena Iya. ya itu tadi. Dia Bisa ketika kita dia bisa bibitnya belajar keluar, sebenarnya, iya. Dia bisa cepat mendiri. Iya benar. aduh Bu, maaf ya, sok ibu carilah di Google tentang penelitian anak-anak yang penurut. Iya. Bahwa dia sulit untuk mengidentifikasi masalah. Kenapa? Dikit-dikit, ibu, dikit-dikit, ibu, ibunya juga ribet. Betul. Iya, Betul iya, nggak? iya, iya. Betul Sehingga banget. ibu tidak mempersiapkan anak-anak menjadi dewasa dan untuk siap menghadapi hidup dan kurikulumnya gitu maksud saya. Oh iya, iya, iya. Oke Bu? Iya, Nah, iya, iya. jadi alih-alih ibu sekarang komplainin anak yang satu super spesial lah, apalah, ya oke lah. Iya. Tapi jauh lebih penting adalah ibu belajar dulu ke dalam untuk mengerti dia seapa adanya dan membangun komunikasi yang lebih baik, Bu. Sok, ibu kalau Iya, merubah iya, vibrasinya, pasti anak vibrasinya juga ikut berubah gitu. Dia itu memang sudah berubah, Kang. Awalnya itu dia memang sering berontak, sering apa, bahkan dia itu melawan juga ke papanya gitu kan ya. Tapi sekarang beranjak dewasa, enggak, sekarang udah berubah ketika dia akan mau lagi pendidikan, sekarang berubah sebenarnya, cuman ada satu titik dia misalkan nggak enak sama ini, itu dia tuh juga nggak bisa mengendalikan diri dia gitu. Jadi saya tuh mau bantu dia kayak gimana, ayo sharing lah sama ibu gitu, susah gitu. Jangan ibunya kayak gitu. Enggak, ikan anjrit, Nggak Bu, Dia pada saat yang padahal mah tepat, dekat. ya Enggak, pada saat Kang yang Abu gini. tepat dengan komunikasi yang oke, pasti akan terbuka Bu. Oh iya. Gitu. Jadi ibu sekarang nggak usah nunggu-nunggu. Apalagi ibu ngasih wejangan ya udah bagus sih tadi kan enggak ya. Enggak, ya. Apalagi ibu ngasih ceramah gitu. Apalagi wah udahlah gitu. Belajar jadi pendengar aja gitu Bu. Enggak, ketika dia melakukan kesalahan pun saya nggak pernah gini loh. Karena ditegur pun dia itu salah gitu orang. Jadi saya mah udahnya Jack, kan namanya Jaki ya, kayak kita panggilnya Jaki. Jack, sing sabar ya. Kalau suka kayak dia tuh kayak aku nggak pernah gini, nggak pernah. Kamu tuh harus begini, nggak pernah ke dia mah. Jadi Ibu nanti kalau ngomong sama si Jack, sing sabar ya, kamu dapat ibu kayak saya gitu Bu. Itu nah, penting iya loh. suka gitu juga kan cerewet. Iya, berarti yang harus diberesin sekarang titik Bu, ibu ya. Iya. Anda ngedengerin Iya, Red bener. Tinggo tapi tetap kayak gini, malu-maluin Anda ya. Enggak loh, gini Kang Anjrit, aku juga gini Kang Abu, sebenarnya aku juga kemarin kan sempat ini ada anxiety juga gitu kan. Aku juga lagi pengobatan ini baru 1,5 bulan ini kan aku nonton Lettinggo-nya baru ketiga gitu kan. Nonton Kang Abu juga baru 1,5 bulan di TikTok ini. Jadi belajarnya gini, oh seperti ini. Kan tadinya aku konsumsi obat juga kan dari ini, tapi setelah nonton Kang Abu, aku tuh lepas obatnya gitu. Wah, mantap. Pantesan lepas obat Anda ya. Jangan-jangan memang belum waktunya. Jadi gini ya. Nah, Enggak, lepas justru dari obat gini, ke Kak. baygon gitu. Hati-hati Bu. Iya, kan ada anxiety juga gitu loh. Makanya aku tuh nonton ini, alhamdulillah ya, meskipun ini, tapi aku ikutin, oh begini-begini. Dari tadinya kan aku minum pas seminggu pengobatan, 2 minggu diminum, kesininya enggak gitu kan. Alhamdulillah sih udah lepas gitu. Betul.
Iya, karena Nah, kan kita ini kan kalau belajar ibu cerita belajar ini di awal menerima jadi gitu. enak gitu Bu. Iya. Iya, kalau Berarti kan cerita ibu dari ada awal- self defense nih, nyalahin dulu, baru ternyata aku ya, tapi nggak apa-apa Iya. juga sih. Iya. Tapi intinya Bu, konklusinya adalah mulai besok belajar supaya ibu nggak banyak komplain, udah gitu aja Bu. Sok itu dulu. Iya. aja. Diem aja. Mulai sekarang Enggak, mendengarkan. justru dia mendengarkan. setelah nonton ini 1,5 bulan ini, justru saya itu lebih banyak memperhatikan, tidak banyak komen. Betul, bagus. Jadi Mulai terus ditingkatkan ya. ya. Dan Mulai berubahnya ditingkatkan gini loh ya. Kang Ini Awu. terus komen Anda ya. Ini mah kan lagi cerita. Bohong Anda ini. Enggak, ini mah lagi Ibu cerita. usia berapa sih Bu? Bu, usia berapa? Apa? Usia 40. 40. Iya. Iya berarti ibu sekitar 35 tahun komplain baru 1,5 bulan belajar, ya udah tuh Bu, baru 1,5 bulan Bu dibanding 38 tahun, coba udah gitu lah kira-kira. Terus komen nggak berhenti Anda ya. Iya. Bukan Kang Anjerit mah. Kang Anjerit jadi wepo deui rek ngobrol teh. Oke, Bu, Gara-gara siap. Kang Anjerit. Oke Bu ya, aman ya. Ya. Iya, Aman, Bu, ya. aman, Udah aman. pokoknya Jadi Ibu pendengar, less komplain, jangan banyak menilai, udah aja Bu. Iya. Iya. Ya. Ya, siap lah. Dadah, Hatur Ibu. nuhun. Nuhun Iya. Bu, semangat Bu, keren. Iya, oke. 1,5 bulan berhenti obat, bagus Bu. Iya. Bagus. Kan makin meledak. Justru bukan harusnya berhenti nambah dosis mungkin ya. Iya, takutnya gini pengertiannya belum dapet ya, obat udah berhenti jadi linglung. Tapi lucu, saya tuh nggak ngebandingin, cuman kakaknya tuh super spesial, cina. Lah, Arieta naon gitu ya. Kata saya juga. Ya, pengertiannya belum ada, ya obat udah so-soan, yang lain juga udah berhenti, obat senang. Udah, aku juga berhenti deh obat gitu. Tahu-taunya linglung Anda sekarang. Nah, kayaknya ini selesai langsung makan obat lagi sih. Udah, ternyata saya harus makan obat. Aduh sih, Bu. Tapi makasih Bu, sangat menghibur dan Iya, ya benar. kita semua ngaca ya, teman-teman. Betul. Ketika kita mentertawakan apapun yang kita tertawakan barusan, satu hal yang kita tertawakan adalah diri kita sendiri gitu. Itu Betul. aja. Betul Itu sih yang banget, paling betul ya. Kang, nya, thank you nya. Cara jauh, lamun telat seetik gawat, macet edan biasana. Siap terima kasih banyak ini untuk Kang Andri, hari hatur ini ya. nuhun. Besok hari apa sih? Sabtu. Oh iya, sip. Besok mah rada santai Kang. Siap Sip ya, kita ketemu besok tar. Oh iya, sip. Sip, kita ketemu besok di jam dan channel yang sama seperti biasa. Yuk, kita terus belajar, kita terus latihan, dan yang paling penting tetap sehat dan keep happy. Love you all. Bye bye. Nuhun ya Kang, nuhun Kang. Sehat-sehat Kang, sukses. Ya, sami-sami.